Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang Amerika Serikat. Jadi salah satu calon presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump diputus bersalah oleh pengadilan. Nah, kira-kira efeknya ke pasar modal seperti apa? Em, Pilpres di Amerika itu mulainya di November 2024. Kalau sekarang kan sudah bulan Juni ya, saya bikin ini Juni, materinya kebetulan buatnya bulan Mei sih, awal awal Juni sorry. Jadi makin dekat bulan November, ya sama seperti pilpres di negara manapun, suasana akan semakin panas gitu. Nah, kandidat resmi dari Partai Republik, Donald Trump, divonis bersalah dalam kasus uang tutup mulut gitu, yang menurut saya bernuansa politis. Jadi kalau saya baca sekilas ya, eh, bukan uang tutup mulutnya yang jadi masalah, tapi waktu dia bayar uang tutup mulut dicatatnya sebagai pengeluaran legal gitu, yang menurut hukum di sana, oh ya ini berarti memalsukan. Well, ya kalau dibilang nuansa politis ya sudah pasti ini nuansa politisnya kuat sekali gitu. Nah, putusan politik di Amerika Serikat tentunya lebih berdampak terhadap pasar modal di Amerika Serikat. Tapi karena Amerika Serikat itu ekonomi terbesar di dunia, perusahaan-perusahaan paling hebat di dunia juga ngumpulnya di Amerika saat ini. Tentu kalau dianya batuk, ya kitanya juga kena kena itunya semburannya gitu. Nah, contohnya adalah kebijakan suku bunga The Fed. Inflasi kita rendah, tapi karena bunga Amerika naik, kita terpaksa harus naikkan suku bunga. Inflasi kita rendah, kalau kita tidak naikkan suku bunga, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar. Sudah kita naikkan pun masih tetap melemah juga gitu. Jadi apa yang terjadi di Amerika Serikat itu akan berpengaruh ke banyak negara gitu, termasuk Indonesia. Nah, kalau saya baca salah satu media di bbc.com ya, yang Indonesia, di Google aja, menurut berita tersebut, Donald Trump masih bisa ikut dalam kontestasi Pilpres. Namun status narapidana ini sedikit banyak akan berdampak kepada orang-orang yang mendukung ya. Yang terdampak bisa dalam artian yang positif ataupun artian negatif. Kenapa? Karena kalau kita berbicara di banyak negara ya, atau Indonesia contohnya, yang dizolimin itu biasanya yang lebih didukung gitu. Jadi kalau makin dihina-hina, makin apa, eh, malah pendukungnya makin banyak gitu. Tapi ya bisa juga yang terjadi sebaliknya gitu ya. Nah, yang jelas oleh lawan politiknya akan dia pakai sebagai, oh ya, ini namanya presiden kok pilih presiden yang narapidana seperti itu. Nah, sementara dari sisi Donald Trump-nya, kalau saya lihat dia juga tidak mau minta pengampunan atau segala macam, karena minta pengampunan sama dengan mengaku salah gitu kan. Nah, dalam konteks pasar modal, kira-kira Donald Trump atau Joe Biden yang lebih baik. Nah, ini grafik saya ambil dari factsarefirst.com gitu ya. Fact is first kalau nggak salah. Ya. Nah, di grafik di dalam website ini sangat bagus. Dia memberikan perbandingan data-data ekonomi zaman Donald Trump sama zaman Biden gitu. Nah, salah satu yang saya pilih itu adalah S&P 500 di era Joe Biden sama Donald Trump. Donald Trump kan sudah pernah jadi presiden. Selama dia jadi presiden, grafiknya yang warna orange ini. Kemudian Joe Biden yang sekarang jadi presiden, dia kan masa baktinya belum selesai. Kalau nggak salah nanti sampai Januari sih. Jadi pilpresnya November, serah terimanya mungkin sekitar Januari. Nah, sehingga posisinya di sini. Nah, kalau berdasarkan jumlah hari di office-nya sekitar 1.200 hari, ya sebetulnya antara Donald Trump sama Joe Biden sama aja gitu. Tapi di akhir masa Donald Trump itu indeks S&P 500-nya rally. Jadi kalau misalkan si Joe Biden mau menyamai Donald Trump, dia harus naik lagi sekitar 20% dari posisi sekarang gitu. Apakah bisa terjadi? Well, sekarang memang ada tren AI gitu ya. Kebetulan perusahaan teknologi di Amerika yang paling diuntungkan. Dan untungnya juga bukan cuma untung di atas kertas, tapi untung yang tercipta dari terobosan teknologi sehingga ada kenaikan laba bersih, kenaikan pendapatan yang sangat signifikan gitu. Nah, apakah itu bisa membuat indeksnya terus naik? Maybe yes, maybe no gitu ya. Karena naiknya sudah cukup banyak sih. Jadi kalau yang apapun itu walaupun didukung oleh kenaikan laba yang luar biasa, ketika kenaikan labanya tidak setinggi yang diharapkan atau lebih lambat daripada perkiraan,
Nah, kalau valuasi terlalu mahal itu bisa menyebabkan koreksi signifikan gitu. Tapi kalau sebaliknya dia terus bisa mencetak kenaikan laba signifikan atau melakukan aksi korporasi yang mendukung gitu ya. Bisa aja rally-nya berjalan terus gitu. Nah, jadi di pasar saham apapun bisa terjadi. Nah, apakah kalau S&P 500 rally, IHSG akan bagus gitu ya? Nah, sayang sekali ketika saya membuat grafik antara S&P 500 atau kodenya GSPC di Yahoo Finance dengan IHSG kodenya JKSE, dibuat grafik seperti ini, kita itu cuma searah, mungkin cuma sampai di tahun 2018. Ya, Amerika naik kita naik, Amerika turun kita turun dengan kenaikan yang kurang lebih mirip. 2019 ke atas ini sudah arahnya masing-masing. Amerika Serikat terus mencetak kenaikan, sementara apa namanya si IHSG malah cuma di sini. Jadi kalau kita tarik 10 tahun terakhir, IHSG naiknya cuma 36%, sementara S&P 500 naiknya 163%. Jadi kalau misalnya orang katakan, oh ya Donald Trump jadi presiden, Joe Biden jadi presiden, katakan S&P 500 rally gitu. Apakah serta-merta IHSG rally? Kelihatannya sih tidak. Karena berdasarkan data ini, sebetulnya sejak 2018 sampai 19, kita tuh sudah decoupling gitu loh. Artinya decoupling, artinya Amerika jalan sendiri, Indonesia jalan sendiri. Nah, kemudian obligasi bagaimana? Nah, kalau obligasi ini memang sangat tergantung kebijakan suku bunga. Beberapa waktu yang lalu, Bank Sentral Amerika mengatakan higher for longer, gitu ya. Higher for longer ini diartikan sebagai suku bunga akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya dan bertahan lama untuk waktu yang cukup panjang, gitu. Nah, higher for longer, gitu kan. Nah, statement tersebut membuat market obligasi koreksi. Kalau nggak salah akhir tahun 2023 lalu, kata-kata higher for longer membuat obligasi koreksi, kemudian data inflasinya bagus, rally lagi gitu. Nah, higher for longer lagi-lagi terucapkan pada bulan April waktu kita pulang dari libur panjang gitu. Lagi-lagi harga obligasinya crash gitu. Nah, jadi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat itu memang sangat mempengaruhi gitu ya. Dan dalam konteks kalau suku bunganya turun, maka harga obligasi pemerintah akan berbalik, harganya naik. Nah, Donald Trump itu dari dulu dikenal sebagai businessman gitu ya. Namanya businessman tentu maunya suku bunga rendah gitu. Bahkan pada waktu dia jadi presiden, biasanya ya, tidak selalu sih, tapi biasanya yang namanya gubernur bank sentral itu menjabat 2 periode. Nah, sama Pak Donald Trump, karena dia minta bunga turun, waktu itu mungkin tidak diturutin atau diturutin tapi tidak sebesar yang dia harapkan, diganti gubernur bank sentralnya. Padahal biasanya itu 2 periode, ini cuma jadi 1 periode. Nah, itu Donald Trump gitu ya. Jadi kalau dia jadi presiden, kemungkinan besar suku bunga Amerika eh, turun tidak hanya karena data-data atau keputusan bank sentral, tapi bisa juga ada tekanan politiknya. Nah, Joe Biden bagaimana? Joe Biden itu terhadap suku bunga saya lihat bukan presiden yang sevokal seperti Donald Trump. Tapi dalam konteks dia mau jadi eh, mau ikut bersaing dalam Pilpres bulan November nanti, dia butuh suara. Nah, caranya butuh suara, dia harus mengambil kebijakan yang sifatnya populis gitu. Nah, kebijakan yang populis itu apa? Menurunkan suku bunga. Jadi kalau misalnya di masa presidensi dia terjadi penurunan suku bunga dan turunnya cukup signifikan, sehingga bunga KPR turun, bunga kartu kredit turun dan sebagainya, tentu akan berdampak positif ke suaranya dia. Nah, jadi apa namanya untuk penurunan suku bunga kali ini saya lihat dua-duanya punya kepentingan. Eh, Inflasi dan suku bunga itu terus terang memang menjadi penyebab harga suku bunga naik, suku bunga turun gitu ya. Sorry, maksudnya inflasi sama kebijakan gitu. Bisa menyebabkan harga obligasi naik turun. Tapi bukan satu-satunya. Kenapa? Karena harga obligasi juga tergantung pada supply and demand. Nah, supply and demand obligasi itu ditentukan oleh APBN, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya APBN-nya defisit, defisitnya ditutup dari penerbitan obligasi. Jadi artinya kalau semakin besar defisit di APBN Amerika, semakin banyak juga obligasi yang dia terbitkan. Semakin banyak obligasi dia terbitkan,
artinya supply-nya banyak. Nah, kalau supply-nya banyak, permintaannya sedikit, ya otomatis harga akan jatuh, gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Selain data inflasi sama kebijakan bank sentral, menurut saya sedikit banyak yang namanya defisit juga akan dipengaruhi oleh apa namanya defisit APBN. Nah, em, yang jadi pertanyaan, apakah Donald Trump atau Joe Biden yang lebih bagus mengelola APBN gitu ya dalam konteks sebagai presiden? Nah, ini saya dapat dari fiskal data. Di kebanyakan negara ya, memang yang namanya APBN itu selalu negatif. Ada satu dua negara yang somehow bisa positif, biasanya penduduknya sedikit atau punya sumber daya yang sangat berlimpah. Tapi kebanyakan atau mungkin 90% lebih yang namanya APBN itu negatif gitu. Nah, negatif berarti defisit kan. Federal defisit itu kurang lebih artinya APBN-nya US defisit. Defisitnya itu cuma pernah positif sekali tahun 2000 mungkin. Setelah itu selalu negatif. Nah, Joe Biden kalau nggak salah 2025 berarti 2021 kalau nggak salah. 2021 sampai 2025 ini di masanya dia. Kemudian Donald Trump ya berarti 2016 2020. Nah, ini di sini. Nah, ya baik Donald Trump maupun Joe Biden ya sama-sama negatif. Cuma kalau ini karena pandemi COVID sih. Kalau ininya kita take out ya, kita lihat seperti ini. Bahkan setelah COVID pun APBN-nya terus-menerus mencetak defisit yang semakin besar gitu. Jadi kalau mau dibilang apakah Donald Trump atau Joe Biden yang lebih baik dalam mengelola defisit APBN, sama-sama makin besar defisitnya. Nah, itu seperti ini. Nah, em, ketika bunga rendah, apalagi pada waktu pandemi bunganya mencapai 0%, imbal hasil itu juga sangat kecil, gitu ya. Sehingga kalau terjadi defisit nggak ada masalah. Jadi eh, misalnya bunga acuan 0,25%. Pemerintah Amerika Serikat defisit. Dia mencetak obligasi 100. Obligasi 100 yang dia cetak mengikuti suku bunga acuan cuma bayar 0,25. Easy gitu, murah gitu. Tapi begitu 2022-2024 ini ketika suku bunga The Fed sudah naik tinggi sekali ya, sudah hampir 5%, ketika dia defisit 100, dia harus menerbitkan obligasi 100, bayar bunganya di 5%. Nah, 2,5, 0,25 sama 5 itu selisihnya sangat jauh gitu. Nah, sehingga mencetak defisit pada saat suku bunga rendah dengan mencetak defisit pada saat suku bunga tinggi itu punya perbedaan yang sangat besar. Nah, eh, seperti tadi yang saya kasih lihat datanya kan, baik Joe Biden ataupun Donald Trump, setiap tahun defisitnya naik. Nah, cuma kebetulan Donald Trump itu waktu dia naik 2020 lagi suasana COVID, bunganya jadi rendah sekali. Nah, tapi si Joe Biden dari menikmati bunga rendah selama 1-2 tahun, kemudian bunganya naik terus karena inflasi tidak terkendali, menyebabkan defisitnya makin besar dan akhirnya defisit besar tersebut harus bayar bunga yang cukup besar juga gitu. Nah, kalau mau dibandingkan bagus tidak bagus, menurut saya karena saya tidak memahami market Amerika, saya nggak punya komentar. Cuma kalau saya lihat dari kebijakannya, eh, pengeluaran yang besar dalam APBN Amerika itu agak beda sama kita. Kalau kita kan paling subsidi eh, infrastruktur, bangun IKN segala macam. Kalau di Amerika seperti itu ada, terus ada anggaran perangnya. Kenapa? Karena mereka banyak terlibat dalam perang-perang di berbagai negara di dunia. Mereka punya pasukan, punya militer nomor satu di dunia gitu. Nah, dan perang itu mahal, Bapak Ibu. Ya, mereka memang tidak ikut berperang langsung, tapi mereka mengirim bantuan, ya. Dan bantuannya bukan kirim uang, Bapak Ibu. Dia bilang mau kasih bantu sekian, tapi yang dia lakukan dia terbitin obligasi, kemudian dia beli senjata, dia kirim ke sana. Nah, eh, waktu Ukraina lawan Rusia, dia bantu Ukraina. Waktu Israel berkonflik sama Palestina, dia juga bantu Israel. Walaupun sekarang dia juga bantu dua-duanya sih. Tapi yang jelas, anggaran perang di zaman Joe Biden ini very expensive. Di satu sisi, waktu kita lihat Donald Trump jadi presiden, itu malah dia ketemu Presiden Korea Utara, ya.
sekutunya China, sekutunya Rusia, yang musuh bebuyutannya dengan Amerika gitu. Tapi ya dia datang ke sana, mereka duduk satu meja, negosiasi. Ya. Di zaman Donald Trump itu cuma ada perang dagang, ya, perang kata-kata. Tapi perang betulan itu kayaknya tidak ada atau sangat minim gitu. Nah, sementara di zaman Joe Biden itu perang fisik ini sangat lumrah kita lihat seperti itu. Nah, dengan asumsi itu saya beranggapan kalau nanti misalnya Donald Trump jadi presiden, kemungkinan anggaran perangnya bisa berkurang cukup drastis gitu. Walaupun mungkin tidak pada tahun pertama, tapi bisa pada tahun-tahun yang mendatang. Nah, kalaupun dia tetap terlibat dalam perang, dia itu bisnismen, ada untungnya nggak? Berapa dolar dia untung? Nah, kalau dia misalnya merasa tidak untung, belum tentu dia mau ikut campur dalam perang gitu. Nah, jadi kalau dari sisi APBN, meskipun sama-sama terus membuat defisit yang semakin meningkat, saya kira kalau Donald Trump jadi presiden, bisa saja defisitnya tidak separah yang sekarang, atau kalaupun defisit, tidak karena kegiatan perang. Nah, kemudian kalau dulu selain kebijakan suku bunga, bank sentral itu juga membeli obligasi pemerintah yang diterbitkan. Jadi selain menetapkan suku bunga, kalau tadi saya kasih contoh pemerintahnya defisit 100, dia jual ke market nggak laku, dia juga bisa jual sebagian ke bank sentral. Nah, jadi bank sentral itu dia membeli obligasinya pemerintah gitu. Tindakan daripada bank sentral membeli obligasi disebut dengan cetak uang atau quantitative easing. Eh, Sementara sebaliknya disebut dengan bakar uang atau quantitative tightening gitu. Nah, kalau mau tahu dia cetak uang atau bakar uang, kita lihat grafiknya. Kalau misalnya grafik ini naik, artinya bank sentral dia mencetak uang, dia beli obligasi pemerintah, dia simpan sebagai aset. Makanya asetnya meningkat. Nah, kalau misalnya dia turun seperti ini, artinya dia itu bakar uang. Obligasi-obligasi yang sudah dia beli pada saat jatuh tempo, dia tidak perpanjang semuanya, dia cuma perpanjang sebagian. Nah, sejak 2022, sebetulnya Bank Sentral Amerika Serikat itu sudah mengubah kebijakannya dari cetak uang menjadi bakar uang. Kenapa? Karena kalau dia cetak terus-menerus tidak sustainable. Salah satu dugaan atau asumsi kenapa sekarang inflasi begitu tinggi, karena cetak uangnya sudah terlalu banyak gitu. Ya, jadi dolar eh, nilai tukar dolar melemah menyebabkan kenaikan harga-harga gitu. Walaupun ya ada yang bilang kenaikan harga bukan karena dolar melemah, tapi karena perang segala macam. Tapi anyhow, mencetak uang dalam jumlah besar, kalau bukan Amerika Serikat itu sudah dalam kondisi masalah. Cuma karena dia ekonomi nomor satu di dunia, dia cetak uang nggak ada masalah gitu. Nah, jadi bank sentral itu sudah melakukan bakar uang, artinya dia sudah mengurangi obligasi pemerintah yang dia beli. Kalau misalnya pemerintah mengalami defisit. Eh, Kemudian sebelum ada perang Rusia-Ukraina, Rusia dan China itu negara yang kaya sumber daya alam ya, atau kaya ekspor. Kalau mereka banyak melakukan ekspor, mereka punya banyak dolar. Nah, dolar tersebut dibelikan US Treasury gitu. Tapi karena ada kejadian perang Rusia-Ukraina, uangnya Rusia nyangkut, obligasinya nggak dibayar gitu kan, eh, menyebabkan ada perubahan. Waduh, kalau misalnya eh, sedang berperang, kemudian saya beli obligasi negaranya, ternyata dia nggak mau bayar, itu kan jadi masalah baru gitu. Sehingga negara-negara kubu Rusia atau yang mungkin satu kelompok lah gitu ya, ataupun yang netral melihat memegang obligasi US dollar itu ada resiko geopolitiknya. Kalau suatu saat ternyata apa namanya dia punya stance berlawanan gitu ya dengan pemerintah Amerika, nanti uang yang saya sudah belikan obligasi dibalikin nggak gitu. Nah, jadinya eh, eh, mereka juga mengurangi pembelian obligasi US dalam jumlah besar gitu. Nah, yang terjadi ya, jadi pemerintah Amerika makin defisit, pada saat yang sama bank sentral tidak lagi beli sebanyak yang sebelumnya. China sama Rusia juga mengurangi, bahkan stop total gitu ya. Dia malah cuma pegang yang jatuh tempo aja dia biarin. Maka yang terjadi adalah si pemerintah Amerika Serikat harus jual obligasinya ke market. Yang namanya supply demand gitu kan.
Kalau market lihat, wah pemerintahnya lagi butuh uang sebanyak itu, yang beli makin dikit, kesempatan saya untuk ngetok di harga yang rendah gitu. Nah, kalau harganya rendah atau yieldnya tinggi. Nah, jadi em, kalau misalnya manajemen APBN Amerika ini kurang baik, bisa menyebabkan harga obligasi US jatuh atau yieldnya naik. Nah, kalau yieldnya naik, itu akan menyebabkan yield Indonesia juga naik gitu. Nah, jadi eh, dalam konteks pengelolaan APBN ini, kalau presidennya bisa lebih hemat, sebetulnya akan positif untuk pasar modal Indonesia. Tapi kalau misalnya Presiden Amerika tidak lebih hemat, cetak uangnya jor-joran, maksudnya terbitin obligasinya jor-joran, padahal pembelinya makin sedikit, itu akan berpengaruh ke pasar obligasi kita. Nah, eh, jadi dari analisis di atas, kalau boleh saya simpulkan, eh, Donald Trump itu lebih pro bisnis, sehingga dia mungkin akan eh, meminta untuk atau mengusahakan suku bunganya turun lebih cepat, lebih dalam gitu. Joe Biden juga memerlukan kebijakan itu, sehingga sama-sama akan secara politis itu ada pressure supaya suku bunga turun lebih cepat. Nah, tapi kalau dalam konteks pengelolaan APBN, saya melihat seharusnya anggaran perang yang bikin Amerika defisit besar itu kalau bisa dikurangi, bisa saja berdampak positif. Nah, kalau dari dua ini, kelihatannya Donald Trump bisa lebih baik dibandingkan Joe Biden gitu. Nah, sekarang dia diputus bersalah. Gimana, Pak? Ya, selama dia punya apa? Dia punya status keikutsertaan dalam calon presiden tidak didiskualifikasi, menurut saya analisanya masih seperti tadi. Kecuali dia didiskualifikasi, tidak bisa ikut pemilihan presiden Amerika Serikat. Nah, itu mungkin baru lain ceritanya. Nah, apapun yang terjadi, ya semoga mau Donald Trump ataupun Joe Biden yang menang, mudah-mudahan bisa positif untuk pasar modal Indonesia. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.